Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada setiap musim haji, Nabi Muhammad SAW mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak seorang pun yang menyambut ajakan Rasulullah SAW. Ibnu Sa'ad pernah berkata di dalam Tobaqotnya bahwa pada setiap musim haji Rasulullah SAW mendatangi dan mengikuti orang-orang yang sedang menunaikan haji sampai ke rumah-rumah mereka dan di pasar-pasar seperti Ukas, Manjinah, dan Dzil Majas. Beliau mengajak mereka agar bersedia membelanya sehingga ia dapat menyampaikan risalah Allah dengan imbalan surga bagi mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mendapat seorang pun yang membelanya. Rasulullah SAW berseru kepada mereka, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang A'jam. Jika kalian beriman, kalian akan menjadi raja di surga." Itulah seruan-seruan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang datang ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji. Setiap kali beliau mengatakan hal-hal yang demikian, Abu Lahab selalu menguntit Nabi Muhammad SAW seraya menimpali, "Janganlah kalian mengikutinya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang murtad dan pendusta." Kemudian mereka dengan cara yang sangat kasar menolak Rasulullah SAW, bahkan menyakiti. Pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah SAW seperti biasanya mendatangi kabilah-kabilah. Ketika berada di Aqabah, yaitu suatu tempat antara Mina dan Makkah, di tempat pelemparan jumroh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj. Mereka ini nampaknya telah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kebaikan. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang dari kabilah Khazraj." Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dari orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kalian bersedia duduk bersama kami untuk bercakap-cakap?" Mereka menjawab, "Baik." Maka mereka lalu duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka. Rasulullah juga membacakan beberapa ayat suci Al-Quran kepada mereka. Atas izin Allah, hati mereka terbuka dan menerima Islam. Di antara hal yang membantu pengkondisian hati mereka untuk menerima Islam adalah keberadaan orang-orang Yahudi di negeri mereka. Orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai ahli agama dan ilmu pengetahuan. Ketika terjadi pertentangan atau peperangan antara mereka dengan orang-orang Yahudi, kaum Yahudi berkata kepada mereka, "Sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya akan dibangkitkan seorang nabi. Kami akan mengikutinya dan bersamanya kami akan memerangi kalian
sebagaimana pembunuhan kepada kaum Ad dan kaum Iram. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara kepada mereka dan mengajak mereka untuk menganut Islam, mereka berkata seraya saling berpandangan, "Demi Allah, ketahuilah bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepadamu. Jangan sampai mereka mendahului kamu." Akhirnya mereka bersedia untuk menganut Islam, dan mereka kemudian berkata, "Kami tinggalkan kabilah kami yang selalu bermusuhan satu sama lainnya. Tidak ada kabilah yang saling bermusuhan begitu hebat seperti mereka. Masing-masing berusaha menghancurkan lawannya. Mudah-mudahan bersama Anda Allah akan mempersatukan mereka lagi. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak mereka supaya taat kepada Anda. Kepada mereka akan kami tawarkan pula agama yang telah kami terima dari Anda. Apabila Allah berkenan mempersatukan mereka di bawah pimpinan Anda, tidak ada orang lain yang lebih mulia dari Anda." Mereka kemudian pulang dan berjanji kepada Rasulullah SAW akan bertemu lagi pada musim haji mendatang. Pada tahun itulah Islam tersebar di Madinah. Bahkan pada tahun berikutnya ada 12 orang laki-laki Ansor datang di musim haji untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Ubadah bin Samit, dan Abu Hitham bin Tihan. Dalam sebuah riwayat, Ubadah bin Samit pernah mengatakan, "Kami sebanyak 12 orang lelaki. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 'Kemarilah, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan atau di belakangmu, dan tidak akan membantah perintahku dalam hal kebaikan. Jika kamu memenuhi, pahalanya terserah Allah. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu, lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu merupakan kafarat baginya. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya kepada Allah. Bila menghendaki, Allah akan menyiksa atau memberi ampunan menurut kehendaknya." Ubadah bin Samit berkata, "Kami kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk menepatinya." Setelah pembaiatan ini, para utusan kaum Ansor pulang ke Madinah. Bersama mereka, Rasulullah SAW mengikut sertakan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum agama kepada mereka, sehingga akhirnya Mus'ab bin Umair dikenal sebagai Muqri'ul Madinah. Dari beberapa hal yang telah kita bahas secara singkat, mari kemudian kita memperhatikan bagaimana mulai terjadi perubahan dan perkembangan terhadap apa yang biasa ditemui Rasulullah SAW selama beberapa tahun dari kenabian. Kesabaran dan jerih payah Rasulullah SAW pada saat itu mulai menampakkan hasil dan buah. Tanaman dakwah beliau mulai menghijau dan tumbuh subur untuk kemudian memberikan hasil panen yang menggembirakan. Telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW telah mengalami beberapa masa yang penuh dengan penderitaan. Beliau berdakwah tidak hanya kepada orang-orang Quraisy saja,
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara mendatangi kabilah-kabilah yang datang dari luar Makkah setiap musim haji. Beliau memperkenalkan Islam, memberi pembekalan tentang tauhid. Berkali-kali Rasulullah SAW melakukan dakwah ini dengan cara mendatangi kabilah-kabilah. Tapi tak seorang pun dari mereka yang kemudian menyambut ajaran Rasulullah SAW. 11 tahun Rasulullah SAW menghadapi kehidupan yang tak mengenal istirahat dan ketenangan. Setiap saat selalu diancam pembunuhan, selalu mendapatkan penganiayaan dari orang-orang Quraisy. Akan tetapi semua itu tidak mengendurkan semangat dan kekuatannya sama sekali. 11 tahun pula Rasulullah SAW mengalami keterasingan yang mencekam di antara kaumnya, tetangganya, dan semua kabilah yang ada di sekitarnya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah putus asa dan terpengaruh oleh situasi tersebut. 11 tahun dari jihad Rasulullah SAW dan kesabarannya di jalan Allah yang tak mengenal putus asa sama sekali merupakan harga yang sesuai dan jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam yang pesat di segenap penjuru dunia. Ini adalah jalan yang kemudian mampu meruntuhkan kekuatan Romawi, meluluh lantakkan kebesaran Persia, dan menghancurkan sistem-sistem buruk dan peradaban buruk yang ada di sekitarnya. Adalah mudah jika Allah menginginkan untuk menegakkan Islam tanpa memerlukan jihad, kesabaran, dan jerih payah dalam menghadapi berbagai macam keadaan tersebut. Akan tetapi, perjuangan berat ini sudah menjadi sunatullah untuk para hambanya yang ingin mewujudkan ta'abbud kepada Allah secara sukarela. Ta'abbud ini tidak akan tercapai tanpa perjuangan dan pengorbanan. Tidak akan dapat diketahui siapa yang jujur dan siapa yang munafik tanpa adanya ujian yang berat dan pembuktian. Tidaklah adil jika manusia kemudian mendapatkan keuntungan tanpa sebuah modal. Setelah 11 tahun Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh penderitaan dan pengorbanan, maka pada tahun ke-11 dari kenabian Rasulullah SAW, hasil-hasil dari tanaman beliau, tanaman dakwah beliau, ini mulai tampak. Hasil atau buah yang dinanti-nanti ini justru datang dari luar Quraisy, jauh dari kaum Rasulullah SAW sendiri. Padahal Rasulullah SAW telah bergaul dan hidup di tengah-tengah mereka sekian lama. Apa sebabnya? Kenapa kok bisa demikian? Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah menjelaskan bahwasanya hikmah ilahiyah menghendaki agar dakwah Islamiyah berjalan pada jalan yang tidak akan menimbulkan keraguan kepada orang yang memperhatikan tabiat dan sumbernya sehingga mudah diyakini, agar tidak terjadi kerancuan antara dakwah Islam dan dakwah-dakwah lainnya. Allah mengutus Rasulullah SAW dalam keadaan ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak pernah mengimpor peradaban lain dan tidak dikenal memiliki peradaban atau kebudayaan tertentu. Karena itu Allah menjadikannya atau menjadikan Rasulullah SAW teladan akhlak, amanah, dan kesucian.
Itulah sebabnya Allah kemudian menghendaki agar para pendukungnya atau para pengikutnya yang pertama datang dari luar lingkungan dan kaumnya, supaya tidak muncul tuduhan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah nasionalisme yang dibentuk oleh ambisi-ambisi kaumnya dan suasana lingkungannya. Ini sebenarnya termasuk mukjizat yang akan terungkapkan oleh orang yang menyadari bahwa tangan ilahi atau kekuasaan Allah senantiasa menuntun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspeknya, sehingga tidak ada celah dan kesempatan bagi para musuh Islam untuk kemudian menyerangnya. Selanjutnya, jika kita perhatikan cara permulaan Islamnya kaum Ansor, tampak bahwa Allah memang telah mempersiapkan kehidupan dan lingkungan kota Madinah untuk menerima dakwah Islam. Di dalam dada para penduduk kota Madinah telah ada kesiapan untuk menerima Islam. Apa bentuk kesiapan ini? Menurut Syekh Ramadan Al-Buti di dalam Fiqh Sirahnya, perlu diketahui bahwa penduduk Madinah itu terdiri atas penduduk asli, yaitu musyrikin Arab dan orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat. Kaum musyrik Arab itu terbagi menjadi dua. Satu Aus, dua Khazraj. Di antara Aus dan Khazraj telah terjadi beberapa kali pertempuran. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Mukhtasar Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa peperangan antara Aus dan Khazraj itu berlangsung selama 120 tahun. Dalam peperangan yang panjang ini, masing-masing dari suku Aus dan Khazraj bersekutu dengan kabilah Yahudi. Aus bersekutu dengan Bani Quraidah, sedangkan Khazraj bersekutu dengan Bani Nadir dan Bani Qunaiqa. Peperangan terakhir yang terjadi antara Aus dan Khazraj adalah Perang Bu'ats. Perang ini terjadi beberapa tahun sebelum hijrah dan mengorbankan sejumlah besar pemimpin mereka. Selama masa tersebut, setiap kali terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan Arab, kaum Yahudi senantiasa mengancam orang-orang Arab dengan kedatangan Nabi yang mana mereka akan menjadi pengikutnya dan memerangi orang-orang Arab sebagaimana kaum Ad dan kaum Iram diperangi. Kondisi inilah yang menjadikan penduduk Madinah kemudian senantiasa mengharapkan kedatangan agama ini. Banyak di antara mereka yang menggantungkan harapan kepada agama ini untuk bisa mempersatukan barisan mereka dan mengakhiri segala perselisihan yang berkepanjangan sesama mereka ini. Hal ini termasuk sesuatu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Allah memang telah mempersiapkan dan telah menghendaki bahwa Madinah sebagai tempat bertolaknya penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Itulah tadi beberapa hal telah kita bahas secara singkat, berikut beberapa poin dan hikmah di dalamnya. Semoga ini menjadi sebuah kemanfaatan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.